Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sadam Kahfi dari kelas non-reguler semester 2 Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana dengan NPM saya 7420121214. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi hukum pidana mengenai bab kesengajaan dan pertanggungjawaban ya. Pada kesempatan ini di pertemuan 10 ya materinya oleh Profesor Ibu Heni menjelaskan mengenai ada beberapa kesengajaan. Nah, kesengajaan dengan sadar kepastian atau keharusan atau bahasa Belandanya opzet met zekerheld bewustzijn. Ya seperti itu. Menimbulkan dua akibat. Yang pertama akibat yang memang dituju pelaku, yaitu terdapat beberapa delik sendiri atau dilakukan sendiri dan dapat berupa penyertaan atau deelneming. Selanjutnya akibat yang tak dikehendaki tetapi keharusan dalam mencapai tujuan sehingga akibat ini pasti terjadi atau timbul. Jadi kesengajaan melakukan tindak pidana yang memang sudah sesuai dengan apa yang telah rencanakannya, misalkan seperti itu. Tetapi ada juga yang akibat yang tak dikehendaki karena kondisi tertentu, misalkan di lapangan saat melakukan tindak pidana, seperti itu ya. Selanjutnya kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau bersyarat atau dolus eventualis, yaitu ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Contoh katanya oleh Profesor Ibu Heni, yaitu kue yang diracun yang terdampak seluruh atau hampir seluruh orang sekitar orang yang dituju. Jadi misalkan saya akan meracuni satu orang di kafe, saya membuat kue. Nah, tetapi ternyata yang memakan kue tersebut tidak hanya orang yang saya tuju saja, banyak orang yang memakan kue tersebut. Nah, itu jadi contohnya seperti itu. Ada juga teori apa boleh buat, yaitu dijambret, korban memukuli pelaku karena bingung ya, dalam perlindungan diri, karena itu kewajiban warga negara hak ya untuk mempertahankan diri. Akibat itu sebenarnya tak dikehendaki, bahkan pelaku benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut. Akan tetapi meskipun demikian ia menghendakinya, namun apabila kemudian keadaan atau akibat itu timbul, apa boleh buat, hak itu diterimanya juga. Berarti pelaku berani mengambil resiko, seperti itu ya untuk teori apa boleh buat. Ya, sifat kesengajaan itu ada yang kesengajaan berwarna, yaitu sengaja melakukan berbuat jahat sengaja dan sadar, itu dilarang, ada aturannya gitu, melakukan tindak pidana. Ada juga kesengajaan tak berwarna, yaitu ada tindak pidana tanpa harus mengetahui, sadar dilarang, jadi melakukan ya tetap saja dihukum meskipun si pelakunya tidak tahu bahwa itu tuh dilarang di undang-undang dan melakukan dan termasuk hukum pidana, seperti itu. Selanjutnya kesengajaan tak berwarna, cukup pelaku hanya dengan menghendaki perbuatannya dan tak diharuskan mengambil, ya seperti itu yang tadi sudah saya jelaskan. Baik, mungkin untuk pertemuan 10 saya cukupkan untuk review materinya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan ketidaksempurnaan dari materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.